Sebelum lanjut ke videonya, bagi kalian CS kami, jangan lupa like, comment, and subscribe. Kamar Sato, bukan Kamar Soto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berjumpa lagi di channel Kamar Sato, bukan Kamar Soto. Oke, kita hari ini mau share lagi nih. Tapi ini kita tetap mohon maaf apabila kita ada kesalahan. Kita hanya niat untuk share ya. Tapi sebelum kita share, jangan lupa di subscribe, karena subscribe itu gratis ya. Satu subscribe kalian membuat semangat kita untuk lebih berkarya. Oke, langsung ke pokok pembahasan. Dari kemarin kita kan sempet bisa dibilang share tentang masalah pakan ya, pakan untuk ikan cana. Ulat ongkong sudah, cacing sudah, terus apa lagi ya yang udah kita share? Katak sawah, Daun ketapang juga sudah. Itu untuk perawatan daun ketapang juga sudah. Nah, sekarang kita mau share masalah udang untuk ikan cana. Manfaat udang untuk ikan cana. Nah, ini bos. apa? Binatang apa yang namanya 2 huruf? U dan Y. Betul kan? Ini nih, kita lihat dulu nih udangnya nih. Nah, kebetulan untuk udangnya kita tadi udah nyari juga. Untuk udang udang basah kita nggak dapet ya. Tapi kita kebetulan punya stok udang kering asli langsung dari laut pantai selatan. Nah, ini kita udah punya udang kering banyak, lumayan lah. Ini untuk stok 1 tahun juga kayaknya nggak bakal habis ya. Oke, langsung saja digaskan kita ke pokok pembahasan mengenai U dan G. Gaskeun lur. Oke bro, jadi udang itu memiliki protein dan vitamin yang sangat baik untuk cana ya. Udang memiliki pigmen kuning keorenan. Hal itu terjadi karena lepasnya astaxanthin dari protein karustasianin. Astaxanthin adalah senyawa karotenoid yang berwarna oranye kemerahan, mirip seperti senyawa beta karotin pada wortel. Nah, jadi kalau misalkan kalian juga ingin memberi pakan jangkrik ke ikan cana, itu bisa ya. Kalian beri pakan jangkriknya memakai wortel, karena itu sama juga ya, bisa menimbulkan warna pada ikan cana. Nah, lanjut lagi, dari kandungan yang baik itu pada udang bisa menimbulkan warna dan bunga pada cana kalian. Nah, ini untuk khususnya untuk cana maru, udang itu bisa dibilang salah satu pakan penting untuk membuat ikan kalian menjadi bagus ya. Selain dari bunganya juga udang itu sangat baik untuk menumbuhkan atau menimbulkan warna dari ikan cana kalian. Oh iya, untuk mata juga itu udang bisa ya berfungsi memerahkan mata cana-cana kalian. Tapi udang juga bisa digunakan untuk cana yang lain, bukan khusus cana maru, tapi untuk cana yang lain juga memiliki fungsi yang sama, yaitu menaikkan warna. Nah, ini saya mau coba beri pakan ikan cana ya, dengan menggunakan udang. Nah, ini baiknya untuk pemberian udangnya sendiri, maupun itu udang kering atau udang yang basah, kalian lepas bagian kepala dan ekor, karena itu biasanya ada, kalau di kepalanya itu ada apa ya namanya tuh, yang seperti jarum itu takutnya bisa ngelukain ikan kalian ya. Nah, untuk ikan yang ini, mau udangnya kering atau udang basah juga alhamdulillah ini udah segala masuk lah kalau untuk ikan ini. Jadi untuk pemberian pakannya sendiri juga diusahakan tidak over ya, atau bisa dibilang kita seling-seling dengan pakan yang lain.
Jadi selain kalian memberi pakan yang baik untuk cana-cana kalian, kalian juga harus melihat gen ya pada ikan kalian. Dimana kalau misalkan kita mau treatment ikan cana maru khususnya, kita harus lihat bakat dari cara itu sendiri. Seperti kita bisa lihat yang pertama dari anatominya ya. Anatomi ikan itu proporsional dan bisa dilihat untuk sirip-siripnya juga bisa dibilang kalau mau yang bagus itu kalian pilih yang gondrong, dan untuk barnya kalian pilih yang rapi. Kalau kata pemain cana itu biasanya disebut apa? Simet ya, simetris, bar simetris. Jadi untuk pemilihannya pun maksudnya untuk perawatannya pun kita harus melihat 3 faktor utama pada cana tersebut. Kembali lagi, faktor yang pertama adalah gen, yang kedua makanan, yang ketiga cahaya ya. Karena untuk gen itu sangat penting. Kalau misalkan kita memilih ikannya asal-asalan, kalau contohnya misalkan kita memilih ikan yang barnya tidak simet atau tidak rapi, nanti ketika kita treatment, ketika bunga muncul dan ketika warna keluar, itu bakal bagus juga sih untuk bunga dan warna. Tapi ketika kita lihat, itu kurang enak ya, karena barnya itu tidak rapi, kanan dan kiri tidak sama begitu. Nah, jadi kalau misalkan ada juga perdebatan dari para kiper-kiper cana mengenai gen, yang saya simpulkan itu katanya ada yang gen itu tidak penting, tapi treatment lah yang penting. Tapi bisa saya simpulkan dan saya share ke kalian, menurut saya pribadi, gen itu adalah hal yang paling utama. Karena apa? Ibarat kata wanita yang sangat cantik ya. Wanita cantik apabila dia sering panas-panasan, main layang-layangan, terus dia banyak jerawat, jelek, ya kan namanya cantik masa jadi jelek? Ya maksudnya kan jadi jelek gitu, kurang enak dipandang. Tapi kalau misalkan wanita cantik itu sering di rumah, facial, biar mukanya jadi glowing, kan enak dipandang. Nah itulah kesimpulannya kenapa kita harus memilih gen yang bagus pada ikan-ikan kalian. Nah selain untuk prosesnya juga, maksudnya nggak membuang-buang waktu, juga akan menghasilkan hasil yang sangat maksimal dan menurut saya bisa memuaskan hati para kipernya ya. Mungkin begitu saja yang bisa saya share dari manfaat udang ya. Tapi untuk kalian saya sarankan kembali, sebisa mungkin kalian kasih udang yang masih hidup atau udang segar. Dan jangan lupa dipotong di bagian kepala dan ekor. Sekali lagi saya minta maaf apabila ada kesalahan. Untuk kekurangannya saya minta maaf. Dan untuk konten kali ini saya tidak bermaksud menggurui, atau saya bukan suhu, saya bukan jago dalam merawat cana. Sekali lagi saya hanya berbagi ilmu yang saya dapatkan untuk memelihara cana. Buat kalian yang belum subscribe Kamar Sato, jangan lupa di subscribe, karena subscribe kalian membuat semangat kami lebih untuk berkarya. Tetap di Kamar Sato, bukan Kamar Soto.